Technical view, pound sterling, dan juga euro USD. Kita lihat di tanggal 29 September per jam 15:33 waktu Indonesia bagian Barat. Ada hal yang cukup menarik di mana pound sterling ternyata berakhir dengan penurunan, teman-teman. Setelah sebelumnya kita sempat mendapatkan euforia dari BOE, ternyata betul saja tidak bertahan lama dan bahkan momentumnya gagal untuk dimanfaatkan untuk bertahan di zona bullish. Nah, kita lihat ya, di sini running price sekarang berada di 1.3516. Saya pindahkan dulu ke grafik daily di mana area high 1.3553, kemudian area low-nya 1.3503. Sementara itu kalau misalkan kita mengacu kepada area atau rekomendasi yang sempat kita buat di pagi tadi, kurang lebih pound sterling adalah rekomendasi untuk melakukan sell on rally di area 70 ataupun 90. Sampai saat ini tertahan di 53, lalu kemudian turun. Nah, sebaiknya bagaimana? Apakah kita follow sell saja atau memang kita tetap tunggu di area 70 atau 90? Minimal saja balik lagi ke area 50. Oke, kita lihat ya. Pertama, yang harus Anda ingat, weekly, kurang lebih di 2 minggu terakhir kita sempat menantikan keberhasilan dari head and shoulder, ternyata gagal terus dan ternyata baru terjadi kemarin penurunannya. Dan itu pun dikarenakan risk aset ataupun ya aset berisiko cenderung dihindari sehingga membuat pound sterling ikut mengalami tekanan. Oke, ini bagian left, kemudian ini bagian head, dan ini bagian right shoulder. Kemudian ternyata neckline di 1.3611 itu ditembus. Berarti kita masih bisa melihat areal target utama adalah 1.3124, tapi 50%-nya berada di 1.3385. Ya, ini adalah 2 minggu yang lalu kita sudah sempat kupas. Yang tidak menyangkanya adalah saya kira ini kemungkinan akan fail karena berkali-kali dia tertahan di zona neckline. Apalagi minggu lalu ditutup dengan ya, ini adalah hammer ya. Tapi ternyata di pertengahan minggu ini dia tembus areal supportnya atau neckline-nya, jadi kemungkinan ini kembali terpicu. Nah, kemudian di grafik daily-nya kurang lebih kita memperkirakan dia harusnya naik lebih dulu sampai zona resisten atau setidaknya menyuji areal ini adalah daily MA, tapi ternyata dia jauh lebih cepat. Dan inilah yang unexpected-nya, dia langsung tertahan waktu BOE hanya sampai 1.3749, kemudian esoknya dia bearish, esoknya lagi ternyata dia bullish, dan kita sedikit kecewa di sini ya. Ternyata dia tidak berhasil untuk mendorong. Tembusnya sampai zona trendline dari support. Ya, supportnya 1.3637. Kemarin juga saya sempat notif bahwasannya di grafik daily itu harus hati-hati kalau dia turun di bawah 1.3630 atau 1.3625. Nah, berarti kalau kita lihat dari pola ini seharusnya yang akan dituju adalah sesuai dengan ketinggian ya, ketinggian dari triangle ya. Saya pindahkan di bagian ini, maka kita akan mendapatkan teritori kurang lebih 1.3232. Nah, kalau seperti itu, berarti yang harus kita pantau lagi di grafik H4-nya, saya pagi ini menggunakan Fibonacci retracement di wave terakhir saat dia mengalami penurunan dengan area tertinggi 1.3716 dan juga terendahnya 1.3519. Guess what? Dia tidak memerlukan waktu lama untuk mencapai 50% ataupun 38.2% atau bahkan 23.6%. Padahal, kalau saja misalkan dia pullback, kalau saja misalkan dia mencari area tenaga, maka yang paling ideal adalah 1.3600. Itu sebabnya kenapa saya menganjurkannya di teritori 1.3570 ataupun 1.3590. Tapi it's okay, kalau misalkan dia terus-terusan turun seperti ini, saya tidak yakin bahwa dia akan terjadi pullback sampai 50% kalau demikian. Berarti kita akan mencoba untuk memperkirakan alternatif lain untuk area sell yang memungkinkan. Nah, misalkan katakanlah ini terjadi rejection dan dia berhasil ditutup di atas area Fibonacci retracement 0%, yaitu 1.3520, maka kita asumsikan atau kita ekspektasikan dia bergerak dalam teritori rectangle. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan potensi retest adalah 1.3550 atau maksimum 1.3565. Jadi saya anggap saja di area ini, kemungkinan itulah area sell terbaru kita. Jadi tidak perlu menunggu sampai 1.3570 ataupun 1.3590 ya. Atau pilihan lainnya adalah kalau misalkan Anda mendapati dia kembali turun, maka potensi target berikutnya Anda bisa ukur dengan Fibonacci expansion. Caranya, tarik dari titik tertinggi, lalu kemudian titik terendah, ya, ini adalah sesuai dengan area Fibonacci retracement-nya. Nah, titik C-nya Anda tarik dengan area yang kita asumsikan sebagai teritori yang kenaikan terakhir. Nah, kalau begitu berarti kita akan mendapati teritorinya adalah seperti ini. Nah, ini yang paling memungkinkan. Berarti target dia untuk penurunannya adalah 1.3429. Yang terdekat itu adalah Fibonacci expansion 61.8%. Apalagi tekanan terhadap risk aset masih tetap bergulir.
Sementara kalau misalkan di bagian Euro USD dengan areal running price sekarang di 1.1665, kemudian areal low-nya 1.1656 dan high 1.1690, saya rasa seharusnya tidak akan menjadi masalah. Dan ini yang menjadi pembedanya adalah kenapa Euro USD kecenderungannya tenang. Kita sudah tahu bahwasanya 2 bulan terakhir, berarti genap 3 bulan terakhir, itu dengan range pergerakan yang relatif tipis di bawah 70 poin, sekitar 40 sampai 70 poin, maka itu kemungkinan potensinya euro akan lebih sedikit sulit untuk mengalami tekanan. Walaupun ya dia tidak punya pondasi yang cukup bagus dibandingkan dengan pound sterling maupun dengan US dollar. Nah, kalau kita lihat dari weekly chart juga ternyata mengalami penurunan dan minggu lalu dia ditutup dengan spinning tops. Ingat, spinning tops setelah dia terjadi penurunan, maka dia akan sifatnya adalah indecision candle, di mana dia akan ditentukan oleh next candle-nya. Kalau ternyata dia lebih rendah, maka kemungkinan potensinya sepanjang minggu itu atau di minggu berikutnya itu akan terjadi penurunan. Dan itu yang terjadi kalau misalkan minggu ini dia ditutup dengan bearish seperti ini, maka minggu depan dia akan relatif mengalami penurunan lanjutan. Nah, dengan demikian pola penurunan untuk hari ini kalau diperhatikan lagi ternyata dia berada kurang lebih dengan teritori historical price. Nah, saya tarik di sini ternyata area yang pernah tercapai di 10 Oktober atau di 30 Oktober 2020 itu berada 1.1640-an, atau kalau misalkan lebih tepatnya Anda bisa saksikan di sini ya kurang lebih ini teritorinya ya 1.1620. Jadi saya asumsikan saja closingnya di 1.1639 ya. Berarti itu sudah sangat dekat. Biasanya kalau misalkan ternyata dia sudah terlampau rendah, hati-hati dengan penutupan pola candle. Ya, kalau misalkan dia ditutup dengan hammer, saya rasa nantinya bisa diandalkan untuk mengalami rebound. Nah, itu sebabnya di grafik H4-nya pula kita sudah menggunakan area support dari historical price yang berada di 1.164 atau 1.1664 ya. Kemudian kalau misalkan dari rectangle-nya sendiri, ya ini adalah trend channel. Kemudian kalau misalkan yang paling rendahnya adalah 1.1634, itu berarti persis dengan grafik daily chart-nya tadi, area arsir merah ini. Berarti kalau gitu kita masih bisa mengandalkan teritori buy on dip 1.1665 1.1675 ya, walaupun dengan catatan saya rasa yang paling memungkinkan hanya mencapai atau menyentuh TP pertama kurang lebih 1.1700 ya, dan untuk area selanjutnya di 1.1760 itu akan sangat berat, dan maksimum diperkirakan pantulan hanya mencapai teritori resisten dari trend channel ini di 1.1710. Jadi TP pertama itu sudah cukup dan SL-nya tetap digunakan sangat ketat karena kita tidak tahu apa yang terjadi di ke depan, terutama terkait dengan risk aset yang masih tetap tertekan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.